Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun Subata Laksono. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan prodi dengan jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait pemrograman dari matkul pengembangan aplikasi bergerak. Di sini kita akan memakai bahasa Flutter. Kita memakai Flutter, terus bahasa Dart ya. Dan tema yang akan saya bawakan kali ini mengenai tentang absen online. Jadi saya akan demonstrasikan sebentar. Ini adalah ketika daftar. Ketika daftar kita bisa memilih nanti sebagai karyawan atau admin. Lalu kita masuk. Nah, ketika sudah daftar nanti akan otomatis kembali ke page login. Nah, di sini saya tidak contohkan karena saya sudah daftar. Nanti kembali ke halaman ini. Nah, saya akan login sebagai karyawan. Nah, seperti ini. Nah, tadi bisa dilihat mungkin ada slide masuk dan itu nanti bisa di slide keluar. Jadi slide itu nantinya akan terhubung dengan Firebase. Jadi tadi kebetulan saya sudah mencoba untuk hari ini. Jadi itu hanya berlaku untuk sekali aja sehari. Jadi ini saya tadi mencoba. Ini sudah terdata. Nah, lalu pada menu ini sebenarnya adalah profil karyawannya. Lalu yang paling pojok ini untuk mengubah nama. Jadi ini bisa diubah nanti namanya. Ini bisa diubah. Jadi di sini sebenarnya ini agak lama ya, ini enggak untuk mapnya dia kurang ini, tapi di sini di Firebase-nya ini dia kedetek. Nah, tampilannya seperti ini. Kita keluar. Nah, selain karyawan, saya juga mempunyai akun sebagai admin. Nah, di sini admin ini dalam tugas kali ini hanya sebagai melihat siapa saja yang absen. Jadi laporan presensi hari ini siapa aja. Ini tadi saya bikin dari ininya ya, yang dari punya karyawannya, dia akan kekirim ke sini. Lalu yang tengah ini sama halnya yang tadi, yang karyawan, dia profil adminnya. Lalu di sini untuk mengubah, kita coba mengubah. Nah, ini kita ubah ya. Kita ubah. Nah, di sini langsung bisa berubah. Oke, mungkin itu dari programnya. Nah, ini juga kita bisa logout.
Nah, kalau dari programnya jadi ada beberapa bagian. Yang pertama, di sini saya menggunakan screen ini ya istilahnya home lah. Jadi ini saya tumpuk, sebenarnya bisa dibagi-bagi untuk controller sendiri, terus lalu untuk profile sendiri, update sendiri bisa dibagi. Cuman terlalu lama jadi saya gabung jadi satu semua dalam folder screen. Yang pertama di sini main dart. Main dart ini pada umumnya ya seperti dari aslinya default biasanya, cuman ada tambahan. Ini untuk asynchron dari database-nya. Lalu ini ada home login page, ini menandakan bahwa ketika kita run program maka akan muncul halaman login page terlebih dahulu. Nah, pada main dart ini ada beberapa import package, yaitu dari package yang ini, dari libnya. Ini nama package-nya absensi, lalu foldernya screen. Di sini ada admin, login, karyawan, profil admin, register, Firestore, terus ini dari Firebase. Terus yang penting Flutter material dart-nya, dan ini semuanya yang ada di sini. Nah, di sini kan bahasnya login page ya. Jadi kita ke login dulu. Masuk halaman login, ini sederhananya seperti ini. Login page ini saya gabung dengan absensi dari nanti akan terhubung dengan admin dan karyawan. Jadi ketika kita sudah login, maka akan memanggil dari package-nya si admin ini dan karyawan. Nah, untuk isinya seperti ini. Jadi ini color untuk untuk background-nya, lalu di sini ada text size-nya, kita bisa ngatur selamat datang seperti halnya ini. Lalu kita bisa container box, decoration juga. Untuk email seperti ini tampilannya, dan passwordnya juga sama, kita pakai decoration. Lalu ini adalah fungsi dari email login dan password. Jadi ketika emailnya kosong, tidak bisa masuk, maka akan muncul email cannot be empty. Lalu passwordnya juga sama, ini untuk hashnya. Jadi ketika jadi ketika emailnya salah, maka yang emailnya salah tidak sesuai dengan yang ada di database, yang ada di Firebase ini @harun_gmail atau sebagai admin Laksono ini, maka akan muncul seperti ini. Jadi please enter a valid email. Jadi tolong masukkan email yang benar. Sama halnya dengan password juga sama. Jadi mulai dari control passwordnya kita bikin text profile, lalu ada decoration, icon buttonnya untuk ini password. Lalu kita bisa mengatur outline, input border, dan ininya ya, border setnya, radiusnya berapa dari jarak tepi, jarak ini antara email dan ini. Lalu sama halnya dengan email, ketika passwordnya salah maka dia akan muncul ini, dan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini login ini
ada child text-nya ini untuk masuk. Jadi ini akan terhubung langsung ke halaman home, yaitu tergantung ininya apa namanya, tergantung user. Jadi akan masuk di email password admin atau karyawan. Lalu ini daftar ini maka akan terhubung ke register ini. Jadi register di sini akan terhubung. Kita pakai final text setting controller, password controller, confirm ini. Nah, nama, email control, mobile, lalu var option ini karyawan atau admin, nanti akan munculnya seperti ini. Jadi ini var optionnya. Lalu di sini sama seperti yang halaman loginnya, ada silakan daftar, diatur teksnya seberapa, lalu ini untuk mengatur center left, center right, atau ke atas, top button seperti top bottom gitu, seperti itu. Lalu sama ada email, password, confirm password ini untuk meyakinkan 2 kali ya. Lalu sebagai ini untuk memilih, jadi yang dari var-nya tadi, var admin atau karyawan. Nah, setelah daftar nanti akan punya email dan passwordnya, lalu kita bisa masuk. Jika masuk, misal dari kita masuk karyawan, maka di sini akan kedetek. Jadi saya contohkan. Nah, karyawan ini masuknya sini ya. Jadi ini sebenarnya berlaku untuk apa namanya, untuk ini semuanya sih, ini jadi satu sebenarnya. Jadi ini kan di sini juga ada controller ini, profil karyawan, update karyawan. Jadi ini untuk navigator barnya ya. Nah, kayak seperti ini tampilan absen masuknya. Lalu yang tengah ini adalah profilnya di sini. Profil admin ini ngambil dari Firebase. Nah, ini dokumennya. Jadi collection user, docnya ini key-nya ya, ini kodenya. Lalu collectionnya kita ngambil dari record Firebase-nya. Nanti akan munculnya di sini. Nah, di bawah-bawah ini kita tinggal ngatur seperti nama, nick, tanggal masuk, email, username gitu. Sama halnya dengan edit karyawan atau update karyawan. Sama saja. Update karyawan ini kita bikin ininya dulu, box decoration-nya kita bikin, teksnya dulu kita bikin seperti ini. Lalu untuk buildernya ini kita bikin tombol ya. Dari tombol ini kita bisa mengupdate. Jadi mengambil dari Firebase, kita inisiasikan collection ini user, lalu docnya ini mengambil updating apa namanya, key-nya atau kode dari karyawannya. Collection ini juga ini record. Nah, nanti bisa kita ubah. Lalu kita coba masuk ke admin. Nah, sama seperti karyawan ya sebenarnya. Jadi semua ini ngambilnya dari ya saling terhubung satu sama lain.
Makanya di sini kan dari importnya kita bisa mengambil daftar absen, profil admin, update admin, seperti itu. Jadi dari file yang ada di sini kita panggil untuk muncul di admin ini. Jadi misal dari daftar absen ini, daftar absen kan ini, nah itu kita panggil di sini di absensi screen daftar absen .dart, jadi di import package-nya. Nah ini untuk mengatur apa namanya background ya. Ini untuk mengatur backgroundnya admin jadi keseluruhan. Nah di sini kan ada daftar absen, profil admin, update admin. Untuk navbarnya kita bisa pindah misal ke profil admin. Profil admin ini sama seperti karyawan, jadi kita memanggil dari Firebase-nya, jadi collection user, lalu doc-nya ini kita ngambil key dari adminnya, lalu kalau untuk collection ini kita memanggil record. Jadi misal kita manggil usernya ini, lalu ini kan untuk key-nya, jadi ini key-nya ada beberapa. Nah ini untuk admin, ini kan ada recordnya. Nah record ini yang kita panggil. Nah sama aja di bawah-bawahnya ini juga sama aja untuk ya ngatur nama, nick, tanggal masuk, email, username gitu. Dan untuk menentukan icon ini. Nah ini untuk menentukan icon ini. Bisa nggak kalau ini apa iconnya diubah? Ya bisa aja, misal diubah mau car gitu kalau ada, atau gembok keyboard. Nah ini kan muncul gambar keyboardnya. Nah kita coba aja Ctrl S lalu nah ini kan berubah. Jadi untuk nama ini juga kita bisa rubah namanya, kalau bisa jeneng ini kode penduduk. Nah kan jeneng, kode penduduk seperti itu. Sama di karyawan itu juga bisa diubah seperti ya yang dimau. Nah untuk misal saya contohkan satu ini, misal nama jeneng ini ya, ini nah nama ini kita ngambil dari datanya, jadi datanya itu sudah terset nama. Nah ini untuk apa namanya, ini untuk misal ini warna dari tulisannya, lalu ini di bold atau enggak. Nah ini kan di bold, kalau enggak di bold itu seperti ini yang Laksono Uhui. Nah nanti kalian bisa ngubah sendiri jadi seperti itu. Nah untuk sama halnya dengan update admin ini juga sama fungsinya dari tampilannya ya. Kalau dari tampilannya sama semua, jadi cuman dalam border ini kita bisa memfungsikan boxnya ini, box dekorasinya ini kita bisa difungsikan semuanya. Nah kita bisa ngambil dari data recordnya ini nanti bisa diambil sendiri, jadi bisa diubah. Jadi kita ketika ubah nanti kan kirim Firebase langsung dia feedback langsung ngirim di sini di adminnya ini. Lalu ini controller ya, jadi controller ini untuk yang absen tadi yang pertama kali. Jadi nanti sebenarnya ada slice masuk,
slash ini, cuman berhubung saya sudah absen jadi maka nggak keluar. Nah ini nanti ketika slash masuk awal dia akan membuat ini ya, jadi ada fungsi lokasinya, jadi geolokator. Nanti ada layanan lokasi dinonaktifkan, izin ditolak, dan ini seperti ini. Nah ini untuk ketika geser keluar atau masuk nanti maka akan kerikot ke ininya, apa namanya, ke Firebase-nya. Record Firebase-nya ini di sini. Maka akan record tanggalnya. Nah, ini kode yang muncul ini dari mana sih ya? Waktu kita daftar langsung dari Firebase-nya nanti akan muncul sendiri. Jadi kita tinggal memasukkan aja. Kita masukkan dari doc-nya ini, collection-nya. Ini kita isi user, lalu doc-nya ini kita masukkan key-nya yang sesuai dengan key-nya masing-masing yang ya. Lalu ya ada yang tadi ini di sininya kan ada status absen. Lalu ada masuk seperti ini. Nah, tampilannya hampir sama, ini masuk. Terus habis itu ini ada latitude, longitude, ini ngambil dari geolocation tadi. Sama halnya dengan keluar ini kita geser keluar, maka akan mengambil latitude dan longitude ini ya. Terus nanti dia akan muncul pop up yang ini, selamat beristirahat di rumah. Saya contohkan. Nah ini ketika tadi kan muncul ya gesernya. Nah ini tapi ketika sudah ini berarti ini sudah selesai, dia sudah keluar kerja. Ini untuk teksnya yang digeser itu tadi, sebenarnya ada teks ini, silakan masuk, silakan keluar. Nah ini datanya saya masukkan manual satu ya, buat ini aja percobaan. Nah ini untuk ngambil tanggal apa namanya ini ya, untuk jamnya. Ini kita ambil jamnya. Terus kalau yang ini untuk tanggalnya. Jadi sesuai dengan updatean sekarang. Misal kan ini ada datetime no. Ini ada datetime no. Jadi kalau tanggalnya 20 ya 20, jamnya jam 5 jam 5, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya untuk presentasi kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya. Selamat pagi, siang, malam, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.